Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Khairul Umam. Saya akan menjelaskan bagaimana filsafat, sejarah filsafat, yakni sejarah filsafat zaman Renaissance, zaman modern, dan juga zaman kontemporer. Yang pertama, zaman Renaissance. Renaissance itu berasal dari bahasa Perancis, yakni artinya itu bangkit kembali atau kebangkitan kembali. Orang yang pertama menggunakan istilah tersebut itu namanya Jules Myself, sejarawan Prancis terkenal. Renaissance itu periode penemuan manusia dan dunia dan bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Awal mula dari suatu masa ditandai oleh suatu usaha besar dari Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi untuk memberikan pada filsafat suatu bangunan yang baru. Itu tokoh utama untuk Renaissance atau kembali, maksudnya kelahiran kembali pikiran manusia itu, tokoh utamanya itu Descartes. Descartes juga dianggap di filsafat modern juga gitu ya. Nah, ciri utama Renaissance adalah humanisme, individualisme, lepas dari agama, tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Hasilnya biasanya kalau orang yang pada zaman Renaissance itu wataknya itu berkembangnya pengetahuan rasional. Nah, sudah menggunakan rasional, makanya banyak di sini pada zaman ini mengkritik kebijakan-kebijakan gereja yang ada waktu itu di barat. Nah, oleh karena itu dikatakannya Renaissance itu sebagai kelahiran kembali. Tokoh pertamanya itu adalah Descartes yang mencetuskan tentang filsafat rasionalisme. Nah, itu Renaissance. Yang kedua adalah filsafat modern. Kata modern itu berasal dari kata moderna, yang artinya itu sekarang atau baru atau saat ini gitu. Pada masa sebelum modern itu perkembangan alam pikiran itu terutama di barat itu sangat terkekang oleh keharusan untuk disesuaikan dengan ajaran agama gitu. Karena perkembangan penalaran tidak dilarang tetapi harus disesuaikan dan diabadikan pada keyakinan agama. Filsafat pada masa itu mencurahkan perhatian terhadap masalah metafisik. Saat itu sulit membedakan mana filsafat atau teologi gereja. Makanya di sini filsafat Renaissance modern itu kebanyakan di barat itu untuk mengkritik kebijakan gereja yang ada pada waktu itu gitu. Masa filsafat modern itu diawali sekitar ya adanya Descartes pada tahun sekitar abad 15-16. Nah, itu juga agak mirip-mirip sama Renaissance ya. Sejarah filsafat modern itu bisa dilukiskan sebagai pemberontakan intelektual terus menerus terhadap metafisika tradisional gitu. Jadi banyak mengkritik bagaimana kebijakan-kebijakan gereja pada waktu itu. Nah, itu terutama oleh Descartes sendiri. Macam-macam filsafat modern. Yang pertama, rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau ration adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam, mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dari cara berpikir. Nah, di sini makanya ada tokoh rasionalisme, saya lupa namanya, itu mencetuskan mengatakan kita hidup karena kita berpikir seperti itu. Nah, itu di rasionalisme. Corak utamanya itu dia kembali rasional seperti zaman Yunani kuno. Yang kedua ada empirisme. Nah, oh ya, sebelum itu tokoh-tokoh penting dari rasionalisme itu Descartes, terutama René Descartes, baru Spinoza ada, dan yang ada juga namanya Leibniz. Itu sekitaran abad ke-15 sampai abad ke-18. Itu filsafat rasionalisme itu ada. Empirisme. Yang kedua empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal gitu. Jadi mungkin ada kebalikan ya antara rasionalisme dan empirisme.
Kalau rasionalisme itu mengutamakan akal, kalau rasionalisme itu mengutamakan akal, kalau empirisme itu mengutamakan pengalaman sebagai pemeroleh pengetahuan, seperti itu. Nah, menurut orang rasionalis itu ada beberapa kebenaran umum seperti setiap kejadian pasti punya sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika. Dan kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya, yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori yang diperoleh lewat intuisi nasional. Empirisme itu menolak pendapat itu. Tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi itu diperoleh melalui observasi dari, jadi ia kebenaran melalui pengalaman gitu. Itu makanya empirisme itu ada beberapa menolak pendapat yang ada di rasionalisme. Dan yang ketiga itu idealisme. Idealis itu tokoh utamanya itu Berkeley ya, yang pada abad ke-18 menolak eksistensi independen benda-benda. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Menurut aliran idealisme, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat tertentu dipenuhi. Jadi segala peristiwa itu di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat tertentu dipenuhi. Tokoh-tokoh pentingnya itu Hegel, Schopenhauer, Fichte, itu tokoh-tokohnya ya. Dan yang terakhir adalah filsafat zaman kontemporer. Kata kontemporer sendiri mempunyai korelasi yang sangat erat dengan modern ya. Kita ketahui kontemporer itu agak percampuran gitu ya. Dua kata yang tidak mempunyai penggalan masa secara pasti. Kontemporer adalah semasa, pada masa yang sama, dan kekinian. Artinya zaman kontemporer dimulai pada abad 19 hingga sekarang. Nah, beberapa aliran filsafat kontemporer ada eksistensialisme, yang berarti luas. Eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri dengan keluar dari dirinya sendiri. Filsafat eksistensialisme tidak sama dengan eksistensi, tetapi ada kesepakatan antara keduanya, yaitu sama-sama menempatkan cara wujud manusia sebagai tema pokok. Tokoh-tokohnya itu ada Soren dan lain sebagainya. Yang kedua ini kontemporer itu ada fenomenologi. Pelopor filsafat fenomenologi itu Edmund Husserl adalah seorang filsuf dan matematikus mengenai intensionalisme atau pengarahan, melahirkan filsafat fenomenologi berdasarkan pemikiran Brentano. Nah, ini nih 3 hal yang perlu disisihkan dari usaha menginginkan kebenaran yang murni. Itu menurut fenomenologi itu membebaskan diri dari anasir atau unsur subjektif. Yang kedua, membebaskan diri dari kungkungan teori dan hipotesis, serta membebaskan diri dari doktrin-doktrin tradisional. Itu contoh-contoh aliran kontemporer yang kedua. Yang ketiga nih ada pragmatisme. Kata pragma itu berasal dari kata pragma yang artinya itu guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bersifat praktis. Misal, berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya segala sesuatu yang dapat diterima asalkan itu bermanfaat bagi kehidupan itu benar gitu. Nah, aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asal saja membawa akibat praktis. Patokan pragmatisme itu adalah manfaat bagi hidup praktis. Itu kayak slogannya ya. Tokohnya itu William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri,
lepas dari akal yang mengenal, sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Dan yang tokoh yang kedua, John Dewey menyatakan bahwa manusia itu bergerak dalam kesungguhan yang selalu berubah. Jika ia sedang menghadapi kesulitan, maka mulailah ia berpikir untuk mengatasi kesulitan itu. Jadi berpikir tidaklah lain daripada alat untuk bertindak, itu kata John Dewey. Pengertian itu lahir dari pengalaman. Pandangannya mengenai filsafat sangat jelas bahwa filsafat memberi pengaruh global bagi tindakan dalam kehidupan secara real. Nah, untuk yang keempat, sosialisme komunisme. Nah, yang dikenal dengan Marxisme. Itu tokohnya itu Karl Marx ya. Nah, ide dasar dari filsafat sosialisme, komunisme atau Marxisme ini itu penentangan terhadap adanya sistem hierarki kelas, karena ianya adalah penyebab yang paling utama di dalam social problem, dan itu mestinya diakhiri oleh revolusi proletariat, buruh dengan lain. Nah, itu. Oke, ternyata sudah. Semoga terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri, dan khususnya juga untuk yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.